Halo Sobat, jumpa lagi di Jeda Sejenak, tempat kita berhenti sebentar dari rutinitas untuk memahami diri kita sendiri lebih dalam. Pernah gak sih kamu lagi asyik scrolling media sosial, terus tiba-tiba muncul iklan barang yang lucu banget dengan tulisan, sisa 2 stok terakhir, hanya untuk 10 pembeli pertama, atau promo cuma sampai jam 12 malam ini. Detik itu juga jantung rasanya berdebar, jempol langsung bergerak cepat, dan tanpa sadar, klik, barangnya sudah dibayar. Kenapa ya kita sering merasa terdesak dan harus beli sekarang juga? Apakah itu murni keinginan kita atau sebenarnya otak kita lagi dikerjain sama trik psikologi? Hari ini kita akan bongkar rahasia di balik the scarcity principle dan fenomena FOMO yang sering bikin dompet kita menangis. Yuk simak videonya sampai akhir dan cari tahu jawabannya. Pernah nggak sih niatnya cuma mau lihat-lihat aja, tahu-tahu keranjang belanja online Anda udah penuh sesek? Padahal kayaknya baru 5 menit yang lalu Anda sama sekali nggak merasa butuh apa-apa. Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng kekuatan psikologis tak kasat mata yang diam-diam nyetir keputusan belanja kita semua. Bayangin deh, Anda lagi santai scrolling, terus notifikasi ini muncul. Dek, jantung rasanya sedikit berdebar ya kan? Tiba-tiba, barang yang tadinya sama sekali nggak kepikiran, kok sekarang rasanya jadi barang yang wajib banget dimiliki detik ini juga. Reaksi instan kayak gini itu hasil dari pemicu-pemicu psikologis yang udah diasah puluhan tahun, yang memang dirancang khusus buat, membajak logika kita. Penasaran kan apa aja sih rahasianya? Yuk kita bedah satu-satu. Oke, rahasia pertama. Ini nih salah satu biang keroknya. Semuanya berakar pada satu prinsip psikologi yang kuat banget. Intinya, sesuatu yang langka itu, entah kenapa, selalu terasa jauh lebih berharga. Jadi gini, otak kita itu bisa dibilang agak males mikir. Suka banget sama yang namanya jalan pintas. Nah, salah satu jalan pintasnya itu asumsi otomatis. Kalau barangnya tinggal dikit, berarti ini barang bagus, pasti banyak yang mau. Ini tuh udah kayak program bawaan di kepala kita. Jadi singkatnya, langka sama dengan berharga. Titik. Nah, coba lihat ini deh. Ilustrasinya pas banget. Bayangin ya, ada 2 piring kue di depan Anda. Saya berani taruhan, hampir semua dari kita pasti ngerasa piring B itu jauh lebih menggoda. Kenapa coba? Ya itu tadi, otak kita langsung main asumsi. Wih, yang ini pasti lebih enak nih. Lihat aja, udah laku keras sampai sisa segitu. Dan inilah cara para penjual memainkan kita. Coba perhatiin kata-kata ini. Ini bukan sekedar info, ini tuh pemicu. Tombol, yang sengaja dirancang buat neken tombol panik di otak kita. Pesannya simple, beli sekarang atau nyesel seumur hidup. Mereka sengaja bikin kita panik biar logika kita mati kutu. Oke, itu tadi soal kelangkaan. Sekarang kita masuk ke rahasia kedua. Nah, yang ini bukan lagi soal barangnya, tapi lebih soal kita. Soal posisi kita di mata orang lain. FOMO, fear of missing out. Mungkin ini senjata paling pamungkas di zaman media sosial sekarang ya. Pernah kan ngerasain gelisah pas lihat postingan orang lain lagi seru-seruan, nyobain tren baru atau pamer barang keren. Sementara kita cuma bisa liatin dari layar. Nah, itu dia. Intinya tuh gini, kita ini kan makhluk sosial. Dari sananya kita itu pengen diterima, pengen jadi bagian dari sesuatu. Jadi pas kita lihat teman atau influencer pakai produk baru, yang kita beli itu bukan cuma barangnya, bukan cuma fungsinya. Tapi kita seolah-olah lagi beli tiket buat masuk ke geng mereka, biar ngerasa jadi bagian dari cerita mereka juga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling dalam. Rahasia terakhir, kita bakal intip langsung ke, sebut aja kokpit otak kita. Kita lihat yuk, reaksi kimia apa sih yang sebenarnya terjadi di sana yang bikin kita bisa ketagihan belanja? Rasa seneng pas belanja itu beneran ada loh, itu bukan ilusi. Itu didorong oleh zat kimia di otak kita, namanya dopamin. Tapi tahu nggak bagian paling gilanya? Ledakan dopamin terbesarnya itu bukan pas barangnya nyampe di tangan kita. Bukan. Tapi justru pas kita lagi nunggu-nunggu, pas lagi antisipasi, pas lagi seru-serunya nyari diskon, atau pas detik-detik jari kita mau ngeklik tombol beli. Nah, ini dia nih siklusnya. Dan ini bahaya banget. Lihat deh, rasa senengnya itu cepet banget hilangnya. Singkat. Begitu barang dateng, boom, level dopamin langsung anjlok. Terus gimana? Otak kita langsung gatel, nyari suntikan dopamin berikutnya. Dan siklus ini muter terus, lagi dan lagi.
Inilah yang namanya lingkaran setan belanja. Oke, kita udah bongkar semua triknya. Sekarang pertanyaan paling penting. Terus gimana dong caranya biar kita nggak kejebak? Gimana caranya mematahkan mantra ini dan ngambil alih kendali dompet kita lagi? Tenang, caranya sebenarnya lebih simpel dari yang kita bayangin. Ini dia senjata pertama dan mungkin yang paling ampuh. Aturan 24 jam. Gini caranya, masukin aja barang yang Anda mau ke keranjang, tapi jangan langsung di check out. Udah, tinggalin aja dulu, biarin nginep semalam. Percaya deh, besok paginya Anda bakal kaget seberapa sering rasa harus punya sekarang juga itu tiba-tiba hilang gitu aja. Tips kedua, sebelum jari Anda ngeklik bayar, berhenti dulu sebentar. Stop. Tarik napas dalam-dalam. Terus, tanyain 3 hal ini ke diri sendiri, tapi jawabnya harus jujur ya. Anggap aja ini kayak rem darurat, biar kita nggak terjerumus ke belanja emosional. Kadang jeda sesingkat ini aja udah cukup banget buat nyadarin kita. Dan yang terakhir, ini paling simple tapi sering banget kita lupain. Matiin notifikasinya. Udah, gitu aja. Matikan notifikasi dari semua aplikasi belanja. Kenapa? Biar kita yang pegang kendali. Biar kita yang nentuin kapan mau masuk toko. Bukan notifikasi yang nyeret-nyeret kita masuk seenaknya. Hasilnya, udah pasti mata lebih aman, dompet pun jadi lebih tenang. Jadi gimana? Lain kali pas Anda buka keranjang belanja online, coba deh berhenti sejenak dan lihat baik-baik isinya. Terus tanya ke diri sendiri, siapa sih yang sebenarnya jadi kapten di sini? Apakah benaran kebutuhan Anda? Atau cuma notifikasi pinter yang lagi mainin emosi Anda? Karena tahu jawabannya, itu adalah langkah pertama menuju semua perubahan. Nah, setelah kita bongkar rahasia di balik trik psikologi tadi, kita jadi sadar ya kalau keinginan belanja itu seringnya bukan datang dari butuh, tapi dari rasa takut. Takut kehabisan barangnya, atau takut ketinggalan trennya. Ingat sobat, barang yang kita beli mungkin bisa bikin kita senang sesaat, tapi ketenangan pikiran karena punya kontrol penuh atas diri sendiri itu jauh lebih berharga. Jadi sebelum klik check out lain kali, coba ambil napas dalam-dalam dan tanya ke dirimu, aku yang butuh barang ini atau egoku yang takut ketinggalan? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk jeda sejenak hari ini. Semoga obrolan kita kali ini bikin kamu jadi pembeli yang lebih bijak dan dompet yang lebih sehat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan share ke teman kamu yang hobi belanja, biar kalian bisa belajar bareng. Aku juga pengen tahu nih, apa barang paling impulsif yang pernah kamu beli cuma gara-gara tulisan stok terbatas? Tulis cerita sobat di kolom komentar ya, aku tunggu. Dan pastikan sobat sudah subscribe channel Jeda Sejenak dan nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan tips-tips psikologi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah!